Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, nabi akhir kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Baik, di sini saya akan meresensi buku Filsafat Pendidikan Islami karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Ini bukunya. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Nasiruddin MPDI selaku dosen filsafat pendidikan serta teman-teman yang menonton video ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, di sini bukunya berjudul Filsafat Pendidikan Islami karya Profesor Dr. Ahmad Tafsir yang diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya di Bandung, Jawa Barat, serta sudah masuk ke anggota IKAPI. Baik, bab yang akan saya jelaskan yaitu tentang kurikulum pendidikan. Subbab yang akan saya jelaskan berisi definisi kurikulum, kerangka keilmuan Islami, budi pekerti sebagai mata pelajaran, pembinaan kalbu sebagai inti kurikulum, belajar dari sejarah, gender dalam Islam, perlunya pendidikan keimanan dan ketakwaan dalam pendidikan nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kurikulum. Pada umumnya isi kurikulum ialah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan. Tetapi sebenarnya kurikulum tidak harus berupa mata pelajaran. Kurikulum tersebut dapat berupa kegiatan. Contoh kurikulum yang berupa mata pelajaran yaitu ada matematika, biologi, agama Islam, serta mata pelajaran lain, dan contoh kurikulum yang berisi kegiatan yaitu mengelas kuningan, memperbaiki bertanam singkong, mengelas kuningan, memperbaiki mesin diesel, bertanam singkong, dan kegiatan yang lain. Jika kurikulum berorientasi kompetensi, maka Anda akan menerima kurikulum yang isinya daftar kompetensi serta indikatornya. Sekalipun isi kurikulum dapat bermacam-macam, namun isi kurikulum tetap saja berupa program dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi intinya definisi dari kurikulum tersebut adalah untuk sebagai semacam program penunjang untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang kedua yang berisi kerangka keilmuan Islami. Pengertian ilmu dalam bahasa Indonesia sama dengan pengertian al-ilm dalam bahasa Arab. Kata al-ilm itu dapat lebih tepat diterjemahkan menjadi pengetahuan atau knowledge dalam bahasa Indonesia. Pada saat ilmuwan muslim mengembangkan ilmu pada masa awal, ilmu agama atau ilmu keagamaan dan ilmu umum tidak terpisah melainkan terintegrasi secara sempurna. Pada waktu itu tidak ada dikotomi di antara keduanya seperti yang kita kenal sekarang. Pada waktu itu, ilmuwan muslim merasa wajib membaca, atau bahasa Arabnya itu iqra. Artinya wajib belajar dan meneliti. Tuhan menyuruh manusia belajar dengan menggunakan ungkapan iqra dan menyediakan dua sumber belajar, yaitu Al-Quran dan Al-Kaun atau alam semesta. Dua sumber itu menjadi tempat manusia menimba ilmu pengetahuan. Manusia mengiqra kedua sumber itu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai iqra tersebut. Jadi kata iqra itu diilhami dari Quran surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mencipta. Jadi jika kita tarik sari bahasa Arabnya, iqra artinya membaca, bismi dengan nama, Rabbika atau Rabbuka itu artinya dengan nama Tuhanmu, Iqra bismi rabbikal ladzi
itu mengacu kepada yang dalam artian ini sifatnya laki-laki atau universal, lebih umum. Ladzi khalaq, yang al-khalaq maha mencipta gitu. Al-khalaq itu al-khalaq, al-khaliq atau al-khulq artinya maha mencipta, yang artinya ciptaan gitu. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi subbab yang lain. Terkait ada 3 rumpun ilmu, yaitu ilmu sains, ilmu filsafat, dan ilmu pengetahuan mistik. Jadi ilmu sains itu apa saja? Ilmu sains itu berupa astronomi, kimia itu berupa mekanika, bunyi, cahaya, dan optik, fisika nuklir, dan ilmu kimia yang lain. Fisika ada kimia organik atau kimia teknik. Lalu ada ilmu bumi yang berisi paleontologi, ekologi, geofisika, geokimia, mineralogi, geografi, serta ilmu bumi yang lain. Lalu ada ilmu hayati yang berisi biofisika, botani, zoologi. Lalu ada ilmu sosiologi yang berisi sosiologi, komunikasi, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, serta rumpun sosiologi yang lainnya. Lalu ada antropologi, yaitu ada antropologi budaya, antropologi ekonomi, dan antropologi politik, serta antropologi yang lain. Lalu ada ilmu psikologi, ada psikologi pendidikan, ada psikologi anak, ada psikologi abnormal, serta psikologi yang lainnya. Lalu ada ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi lingkungan, dan ekonomi pedesaan. Lalu ada ilmu politik yang berisi politik dalam negeri, politik hukum, politik internasional, serta politik-politik yang lain. Lalu ada sebagian dari ilmu kebahasaan, sebagian etika seperti etika ilmiah, sebagian dari seni. Lalu yang terakhir itu ada ilmu fikih. Baik, lanjut ke rumpun ilmu yang kedua, yaitu berisi filsafat. Filsafat terdiri dari atas 3 cabang besar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang sebenarnya merupakan satu kesatuan, tapi di sini memang ada tambahan 2 lagi. Tapi filsafat secara umum itu ada 3, yaitu ada ontologi, yaitu ontologi membicarakan hakikat atau segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Lalu yang kedua ada epistemologi, membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. Lalu yang ketiga yaitu ada aksiologi, yaitu membicarakan guna pengetahuan itu. Lalu ada 2 lagi tambahan ilmu filsafat, itu ada usul fikih dan ilmu kalam. Selanjutnya ada pengetahuan mistik. Adapun pengetahuan yang bersifat mistik juga berkembang. Perkembangannya kira-kira sebagai berikut. Dilihat dari segi sifatnya, kita membagi mistik menjadi 2, yaitu mistik biasa dan mistik magis. Mistik biasa adalah mistik tanpa kekuatan. Dalam Islam, mistik yang seperti ini disebut dengan tasawuf. Lalu yang kedua ada mistik magis. Mistik magis ialah mistik yang mengandung kekuatan tertentu dan biasanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Mistik magis ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu mistik magis putih dan mistik magis hitam. Mistik magis putih itu contohnya seperti mukjizat, karomah, ilmu hikmah. Sedangkan mistik magis hitam ialah ilmu santet, ilmu perdukunan, ilmu pesugihan, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu magis yang berasal dari setan gitu. Jadi ilmu magis putih itu dari mana datangnya? Dari Allah. Mukjizat Nabi itu seperti Nabi Ibrahim bisa terbebas dari hukuman bakar, Nabi Musa bisa terbebas dari Fir'aun, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, serta mukjizat Nabi Muhammad yang bisa membelah bulan. Karomah itu memang terjadi setelah peristiwa nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi seperti ada para wali yang bisa terbang dengan izin Allah, bisa mengobati orang dengan izin Allah, serta ilmu-ilmu karomah yang lain. Selanjutnya ada yang termasuk dalam jenis pengetahuan mistik, antara lain yang pertama ada tasawuf.
Yang kedua santet, pelet, dan sebangsanya. Yang ketiga ada CV dan berbagai macam ilmu hikmah. Yang keempat ada sebagian seni. Lalu selanjutnya ada budi pekerti sebagai mata pelajaran di sekolah. Orang-orang Yunani lama mengatakan bahwa tugas filosof yang paling utama ialah mendidik manusia agar menjadi manusia. Maksudnya agar manusia itu memiliki derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Ada derajat-derajat kemanusiaan. Ada orang yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Amanat ini diulang oleh Nietzsche lebih kurang 2500 tahun. Kemudian dengan mengatakan bahwa tugas manusia adalah menjadi manusia. Menjadi manusia, kok aneh? Bukankah kita manusia sudah sejak kecil kita sudah menjadi manusia? Nietzsche menjelaskan bukti-bukti pada zamannya banyak sekali manusia yang tidak berhasil menjadi manusia. Mereka saling sikut menyikut, saling menjatuhkan, rusak alam, lingkungan, ingin benar sendiri, mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak dan sifat-sifat yang lain. Indikator untuk menjadi manusia sendiri adalah sebagai berikut. Nah, indikatornya itu sebagai berikut. Yang pertama ada itu ada budi pekerti. Budi pekerti begitu rendah menurut pengamatan dan pemahaman mereka, lantas mereka kecewa. Kemudian pada tahun 1997 Fritjof Capra menguraikan lagi hal serupa lebih luas dalam bukunya yang berjudul The Turning Point. Menurutnya budi pekerti itu sekarang keterlaluan. Ibunya bukan telah berada di bibir-bibir kehancuran seperti pada zaman Nietzsche, melainkan telah hancur. Menurutnya perlu disusun dan diterapkan paradigma baru untuk menyusun kembali kebudayaan yang terdapat di sana, telah di sana terdapat budi pekerti yang luhur. Begitu kira-kira ringkasan buku Capra yang tebal itu. Lalu yang kedua, indikator yang kedua adalah akhlak. Teori hakikat yang membicarakan tentang etika budi pekerti. Iya, yang kedua itu ada indikatornya, ada akhlak ya. Adapun akhlak adalah budi pekerti yang ditentukan oleh agama. Dalam arti inilah Nabi Muhammad SAW diutus untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Jadi ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa yang artinya seperti ini. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, yang berarti kamu Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, itu dalam sebuah hadis qudsi. Lalu selanjutnya, agar pendidikan kita mampu menghasilkan lulusan berakhlak mulia, sekurang-kurangnya perlu ditinjau dua hal. Yang pertama masalah paradigma, yang kedua masalah operasional. Lalu subbab selanjutnya ada pembinaan kalbu inti kurikulum. Banyak orang berbicara tentang kekurangan pendidikan kita. Kata mereka, pendidikan kita kurang berhasil karena tidak mampu menghasilkan lulusan siap pakai. Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang pragmatis. Dalam hal ini pendidikan yang benar adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang langsung dapat bekerja. Dari sini orang akan menyimpulkan bahwa bila lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia, maka pendidikan itu tidak benar alias gagal. Apa benar demikian? Apa benar pendidikan gagal karena tidak mampu menghasilkan lulusan siap pakai sehingga dianggap sebuah masalah besar? Apakah tidak terlihat lulusan pendidikan kita juga sanggup berbohong, merampas hak orang lain, tega korupsi, ingin benar sendiri, serta sifat-sifat yang lainnya? Pada masa permulaan sejarah itu, pada masa Yunani lama, pendidikan diadakan memang bukan untuk menyiapkan tenaga kerja. Pendidikan diadakan dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, agar derajat manusia memang menjadi lebih tinggi,
sekurang-kurangnya lebih tinggi daripada binatang. Hal ini didasarkan pada pengalaman sejarah. Bila manusia tidak dididik, dapat saja berkembang menjadi makhluk yang lebih jahat daripada binatang. Kita harus benar-benar waspada bila pendidikan memberikan kesehatan dan kekuatan jasmani, kecerdasan, kepintaran, pengetahuan, keterampilan saja, maka pendidikan itu dapat menghasilkan binatang sehat, kuat, cerdas, pintar, berpengetahuan, berketerampilan. Ya, ini lebih berbahaya ketimbang binatang yang benar-benar binatang. Baik, subbab selanjutnya yaitu belajar dari sejarah. Muhsin Mahdi dalam karyanya Ibnu Khaldun's Philosophy of History berpendapat bahwa kata ibrah yang digunakan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya kadang-kadang berarti hikmah, pepatah, atau suri toladan. Kata itu juga berarti pelajaran. Ibnu Khaldun menggunakan kata itu karena memang sejarah mengandung pelajaran penting. Di dalam Al-Quran, hadis, kata itu dipergunakan dalam pengertian teladan sejarah, yakni pelajaran yang dapat diambil dari sejarah. Para sejarawan muslim melihat sejarah dari sudut pandang tertentu karena tekanan dari ayat Al-Quran dan hadis. Karena itu sejarawan muslim selalu mencari pelajaran yang terkandung dalam sejarah, seakan-akan mereka hanya melihat sejarah sebagai sesuatu yang harus memberikan pelajaran kepada mereka. Mungkin karena itulah Ibnu Khaldun menggunakan kata ibar jamak dari kata ibrah sebagai judul karyanya. Perintah agar kita belajar sejarah terdapat di Quran surat Al-An'am ayat 11, yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat yang ditanggung oleh orang-orang yang mendustakan. Menurut Al-Buruswi, ayat 11 surat Al-An'am ini ditujukan kepada orang yang memperolok-olok para nabi dan rasul. Lalu selanjutnya ada gender dalam Islam. Tidak hanya orang non-Islam tidak hanya kebanyakan orang Islam yang dangkal pengetahuannya tentang Islam. Orang Islam yang khusus mempelajari Islam pada tingkat tinggi pun kadang-kadang gagal memahami ajaran Islam. Berikut ada beberapa rumusan tentang gender dalam Islam. Yang pertama, konsep berpasangan. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan itu berpasangan, bukan berhadapan. Rumusan ini adalah kunci dalam memahami konsep gender dalam Islam. Rumusan ini menurunkan konsekuensi-konsekuensi yang penting, dan rumusan ini pula lah yang menurunkan rumusan lain dalam hak dan kewajiban masing-masing, masalah keadilan dan lain-lain. Di barat timbul banyak masalah tentang gender, antara lain disebabkan laki-laki dan perempuan yang dianggap berhadapan. Lalu yang kedua, ada konsep gender dapat berubah. Perubahan situasi menyebabkan perubahan konsep. Situasi sekarang memungkinkan perempuan atau istri bekerja di luar rumah. Timbul masalah di mana perempuan dikatakan merebut pekerjaan laki-laki. Gender Islam merumuskan bahwa perempuan boleh saja melakukan pekerjaan di rumah asal tidak melepas atau tidak hilang atribut muslimah dari si perempuan itu. Yang ketiga, ada konsep keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Karena sifat biologis dan psikologisnya, maka gaji pekerja perempuan boleh jadi lebih kecil daripada gaji laki-laki. Ini merupakan segala sesuatu yang adil karena laki-laki itu mampu bekerja lebih keras sehingga mendapatkan gaji yang jauh lebih besar. Lalu ada pentingnya pendidikan keimanan dan ketakwaan dalam pendidikan nasional. Bagaimana implementasi UU nomor 20 tahun 2003 dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diminta pasal 31 ayat 3 UUD 45. Bahkan di atas itu bagaimana menerapkan Pancasila dan UUD 45 dalam dunia pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kan dibahas 1. Teori, 2. Implikasi UUD 45 pasal 31 ayat 3 dalam UU nomor 20 tahun 2003. Dan yang ketiga, penerapan UU nomor 20 tahun 2003 dalam rangka melaksanakan perintah pasal 31 ayat 3 UUD 45. Sebuah negara, bagaimana cara mengoperasikan negara?
sebuah negara terbentuk bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada sekelompok orang yang bersepakat membentuk negara. Mereka ini disebut warga negara. Yang kedua ada tempat tinggal atau wilayah yang jelas batasnya. Yang ketiga ada nilai-nilai luhur yang disepakati sebagai sumber aturan satu-satunya dalam mengoperasikan negara itu. Inilah yang disebut filsafat negara. Lalu subbab selanjutnya yaitu kesimpulannya. Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat sekurang-kurangnya kesimpulan berikut. 1. Pelaksanaan pendidikan keimanan dan ketakwaan merupakan pelaksanaan dari perintah Pancasila UUD 45 dan UU nomor 20 tahun 2003. Lalu yang kedua, pendidikan keimanan dan ketakwaan itu adalah core sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, karena pendidikan keimanan dan ketakwaan merupakan core sistem pendidikan nasional, maka pendidikan keimanan dan ketakwaan itu merupakan tugas kepada sekolah, guru agama, semua guru, semua para sekolah, orang tua murid, dan instansi pendidikan terkait. Lalu yang keempat, guru agama hanya memikul sebagian saja dari tugas pendidikan keimanan dan ketakwaan, terutama segi pengetahuan dan keterampilan melaksanakan ajaran agama. Lalu yang kelima, posisi pendidikan keimanan dan ketakwaan itu tidaklah sejajar dengan mata pelajaran lain. Ia berada di atas mata pelajaran dan berfungsi sebagai core. Yang sejajar dengan mata-mata pelajaran lain adalah mata pelajaran agama. Jadi di sekolah itu ada pendidikan keimanan dan ketakwaan yang menjadi tugas bersama, dan ada mata pelajaran agama yang menjadi tugas guru agama. Baik, sekian video resensi filsafat pendidikan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.